The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Shalom. Shalom. Sekali lagi, shalom. Shalom. Kita bisa senyum kok. Atau karena pendeta baru yang ada di atas mimbar, jadi kita tidak mau senyum. Saya ini akrab dengan pendeta Grace, jadi kalau senyum dengan mama pendeta Grace, nah senyum juga dengan saya. Sekali lagi kalau saya bilang shalom, tolong jawab dengan senyum. Bisa kok? Bisa. Shalom. Shalom. Ini berbeda. Kayak apa lah? Revo. Umat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum saya berkhotbah, saya mau kasih tahu saya pun nama supaya saat saya berkhotbah jangan ada bilang sekau. Saya pun nama Pendeta Hani dan saya pelayanan di jemaat Bileon. Kalau ada yang belum tahu Bileon, nanti sebentar baru kita cari tahu. Kalau yang sudah tahu, puji Tuhan. Umat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengawali khotbah ini dengan tanya. Mungkin satu atau dua orang bisa jawab. Biasa kalau ikut kebaktian, kira-kira apa yang paling kita nanti-nantikan? Kalau dalam kebaktian, apa yang paling kita nanti-nantikan? Saat doa ko, dengar firman ko, atau apa? Pulang ko? Ada yang bisa jawab ko? Dengar firman, puji Tuhan. Ini jawaban memang yang saya harapkan. Karena pernah saya pimpin di salah satu tempat, dan saya tanya pertanyaan yang sama, ada yang jawab bilang, hal yang paling saya nanti-nantikan ibu, itu kata amin setelah khotbah dan juga kata amin setelah doa syafaat. Saya dalam hati ini orang ini dia datang gereja, ini hanya dia badan, kulit luar saya datang, dia organ dalam son iko, termasuk hati. Umat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tadi jawab bilang dengar firman, hal yang paling dinanti-nantikan. Berarti kalau saya khotbah lama tidak jadi masalah kok? Betul, tidak jadi masalah. Kalau biasa mama pendeta Grace khotbah cepat, saya paling cepat itu 1,5 jam. Pulang babi dong sulap di kandang. Berbicara tentang menanti atau menunggu itu bukan hal yang baru bagi kita, bukan hal yang asing. Karena saya sangat yakin bahwa semua kita di sini pasti pernah merasakan, pasti pernah tahu rasanya menanti atau menunggu itu seperti apa. Pernah kok? Semua kita pernah merasa atau tahu arti atau rasanya menanti atau menunggu. Entah itu menanti waktu, menanti orang, menanti apa lagi? Menanti hasil kebun, menanti jawaban, menanti pertolongan, dan masih banyak lagi. Dalam konteks kehidupan sebagai orang Kristen, semua kita pernah alami dan tahu artinya menanti atau menunggu. Tetapi tidak semua orang Kristen dapat menanti atau menunggu, atau dapat tahu bagaimana cara menanti dan menunggu sebagai orang Kristen. Firman Tuhan yang baru saja kita baca dan dengar, tadi ada yang baca, ada yang sibuk lihat yang baru masuk, tetapi saya percaya bahwa banyak yang dengar. Firman Tuhan ini mau ajar kita tentang satu hal penting. Bagaimana cara menanti atau menunggu seperti atau sebagai orang Kristen. Bacaan kita mengisahkan tentang salah satu perjalanan pelayanan Rasul Paulus dan Silas. Silas itu rekan sepelayanan Rasul Paulus. Ketika Paulus dan Silas ada dalam pergumulan pelayanan di Filipi, mereka diperhadapkan dengan satu tantangan yang bukan biasa-biasa saja. Tantangan yang luar biasa.
Tantangan itu datang diakibatkan oleh tindakan Paulus menyembuhkan seorang perempuan yang kerasukan roh tenung. Tahu roh tenung itu yang seperti apa? Ada yang tahu kok? Roh tenung itu roh yang memampukan seseorang untuk bisa meramal. Bahkan orang bisa pakai dia juga untuk bikin susah orang, kasih obat orang dan lain sebagainya. Kita di NTT kalau orang Alor bilang apa? Suami. Kalau di sini bilang apa? Orang yang ada itu roh atau yang pakai itu roh. Akle. Kayaknya sama dengan kami di Bileon. Kalau kita pakai bahasa Indonesia bilang apa? Pakai. Jadi kalau kita dekat dia, kadang kalau orang yang dekat dengan orang yang begitu itu pakai pakaian suka kesabalik, luar di dalam, dalam di luar. Saya sempat pikir ini dia hubungan apa? Saya berdoa supaya Tuhan jauhkan itu serangan balik pakaian. Ini bahaya. Umat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagi orang percaya atau orang beriman pada waktu itu, Lydia, kalau kita baca ke belakang bacaan kita, Silas, mereka melihat dan mengerti bahwa tindakan Paulus itu adalah sebuah tindakan yang benar. Menyembuhkan perempuan itu, mengusir roh tenung yang ada dalam diri perempuan itu. Dan tindakan itu, penyembuhan itu tidak hanya menyembuhkan dia atau melepaskan dia dari kuasa kegelapan yang sekian lama ada dalam dirinya, tetapi juga melepaskan dia dari keadaan diperalat. Siapa yang peralat dia? Tuan-tuan. Karena mereka jadikan dia sebagai salah satu alat untuk mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri. Berbeda dengan kalau orang yang percaya pada waktu itu lihat, oh, yang Paulus buat benar, baik, menyelamatkan kehidupan sang perempuan dari kuasa kegelapan, bahkan dari kuasa tuan-tuan yang tidak bertanggung jawab itu. Tetapi bagi tuan-tuan dari perempuan itu, mereka melihat bahwa ini satu tindakan yang sangat salah. Karena apa? Mereka kehilangan penghasilan yang besar. Orang kalau datang dan ramal, biar dia sorong tangan saja untuk orang omong kosong juga dia dapat uang. Dia omong kosong saja juga dia dapat uang banyak. Orang peminta obat nona, dia kasih obat pencuri juga dapat uang. Tuan-tuan bilang ini kita suka kehilangan penghasilan, kita suka kehilangan harapan. Karena kecewa terhadap tindakan Paulus, tuan-tuan mulai cari cara. Ayat 20 dari bacaan kita, mereka mulai memfitnah Paulus dan Silas dengan fitnahan atau tuduhan yang tidak benar. Dong orang Yahudi datang sebarkan ajaran yang tidak benar, datang mempengaruhi dengan pengaruh yang tidak baik. Dan atas perintah pembesar-pembesar, Paulus dan Silas akhirnya dianiaya. Biasa di mana-mana, kalau tuan-tuan yang perintah, tuan-tuan yang atur pembesar-pembesar itu, pembesar-pembesar pasti ikut. Karena apa? Yang pembesar itu didukung oleh tuan-tuan. Sekalipun itu salah juga, dong gas terus. Apalagi kalau dia tuan lagi dia jadi pembesar, itu lebih bahaya. Mari kita lanjutkan firman Tuhan. Paulus dan Silas pada waktu itu dapat tantangan yang luar biasa. Difitnah lagi, dianiaya, dihina, mengoyakkan pakaian mereka. Robek buang dong pakaian pada waktu itu. Itu satu penghinaan yang luar biasa. Tidak hanya itu, didera atau dianiaya, dipukul berulang-ulang kali. Bahkan juga mereka dipenjarakan. Kalau kita lihat dalam bacaan kita, itu penjara itu taruh di paling tengah. Sudah di dalam penjara lagi dibelenggu atau dipasu. Dihina, dipukul,
difitnah, dipenjarakan, dipasung. Itu penderitaan yang luar biasa. Kira-kira kalau kita alami begitu, kita masih bertahan atau tidak? Masih bertahan ke sana? Ini ragu-ragu jawab. Kalau saya, mungkin saya lebih memilih mati daripada hidup untuk sengsara. Umat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekalipun demikian hebatnya penderitaan atau tantangan yang dialami oleh Paulus dan Silas, mereka tidak berhenti percaya kepada Tuhan. Semangat mereka untuk terus memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, melayani Tuhan tetap ada. Mereka terus berdoa, memuji Tuhan, menanti atau menunggu pertolongan Tuhan melalui kuasa-Nya. Kira-kira kalau sampai dapat tantangan yang begitu, kita masih berdoa atau tidak? Ada yang berdoa tapi tutup mata sebelah kuliah. Ada yang berdoa sambil bilang, tunggu baik keluar. Itu nanti dia turunan sampai ke 7, ke 8 bekas habis. Paulus dan Silas tidak bilang begitu. Mereka tetap berdoa. Mereka tetap memuji Tuhan. Dan mujizat terjadi. Mereka berharap menantikan pertolongan, keselamatan dari Tuhan. Agar mereka keluar dari penderitaan pada waktu itu. Apa yang Tuhan buat? Tuhan jawab penantian mereka. Tuhan jawab doa mereka. Tuhan jawab melepaskan mereka. Bahkan Tuhan jawab lebih dari apa yang mereka harapkan. Tidak hanya lepaskan mereka dari penjara, pasung, tetapi juga menjadikan mereka sebagai alat keselamatan. Kita lihat setelah itu, setelah mereka terlepas, mereka jadi alat keselamatan. Kepala penjara menjadi percaya kepada Tuhan, memberi diri, dia dan seisi rumahnya memberi diri untuk dibaptis. Kemudian mereka mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Umat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sebagai manusia, tentunya kita pernah menanti seperti apa yang telah saya sampaikan atau saya katakan dalam awal khotbah tadi. Tantangan demi tantangan dihadapi. Paulus dan Silas pada waktu itu mengalami tantangan yang luar biasa. Tetapi mereka terus menanti dan menanti. Mereka terus memuji Tuhan dalam penantian itu. Mereka terus berdoa kepada Tuhan dalam penantian itu. Kita kalau dapat tantangan, jangankan tantangan yang luar biasa. Di sini mungkin tidak ada, tapi di tempat lain itu banyak. Ada penatua yang orang lewat tidak togor saja itu susah besar. Datang di pendeta bilang, "Apa usnasku? Teon me. Finit kan togor kau, kan hargai kau." Ada yang dibakalai dengan saudara di kampung sebelah, bakalai masalah tanah misalnya. Terus datang menghadap pendeta dan bilang, "Apa usnasku?" Gila kok. Pendeta atau Tuhan yang bikin persoalan tanah dengan lupa berisi. Tantangan-tantangan yang begitu saja orang mau lari dari tanggung jawab. Apalagi mereka alami tantangan seperti Silas dan Paulus pada waktu itu. Umat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penantian dalam harapan yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan juga Silas membawa mereka pada keselamatan dan juga mereka menjadi alat keselamatan bagi orang lain. Kalau saya kaitkan bacaan kita dengan tema renungan hari ini, menanti dalam pengharapan, maka ada beberapa hal yang saya catat untuk bagikan
dan untuk kita belajar bersama, untuk kita berefleksi atau merenungkannya bersama-sama. Hal yang pertama, saya mau bilang seharusnya sudah ada penantian tanpa pengharapan. Karena kalau ada orang yang menanti tanpa berharap, sebenarnya itu dia bukan menanti, tapi pasrah. Sekali lagi, kalau ada orang yang menanti tanpa berharap, sebenarnya itu bukan menanti, tapi itu pasrah. Beda orang pasrah dengan orang yang sedang menanti dengan harapan. Orang pasrah itu akan selalu bilang sudah. Kalau yang muda-mudi bilang sudah. Intinya beta su bilang I love you dia. Au nek isko, au loin ko. Inhan jawab ka palisku. Intinya su bilang. Atau misalnya Bapak bilang di dalam rumah tangga, kehidupan rumah tangga Bapak bilang, yang penting mantu sudah jadi bepong bini. Dia mau muka asam kok, mau sorba masak kasbeta dengan anak dong kok. Persetan, biar sudah. Umat Tuhan yang terkasih, ada juga orang tua yang bilang begini. Sudah intinya ketong ini sudah melahirkan abis dong. Dong mau jadi batu, kok kayu, kok pisang, kok kelapa, kok ubi, kok kolak, kok apa itu. Dong pengurusan. Kalau orang yang pasrah, dia akan bilang begitu. Atau misalnya ada majelis yang bilang begini. Sudah, dia memang dari dong keturunan yang Pak Imo yang dong susuan pernah injak gereja. Jadi dong halaik sampai dia juga nanti sampai di keturunan dong juga itu halaik terus. Jadi mau pi urus dia bikin apa? Dia udah boleh jalan datang gereja, jadi mau datang sudah kesten. Kalau orang yang pasrah akan bilang begitu. Beda dengan orang yang menanti dalam harapan. Penantian dalam pengharapan, menanti dengan harapan. Itu beda. Ada di awal saya bilang beda, itu seperti revo, napesum fin. Orang yang menanti dengan harapan, itu orang yang mau bergerak, itu bersifat aktif, bukan pasif. Bergerak, bukan diam. Dia akan bilang begini, wih ini betul susah lah musuh 2 minggu, ini dia belum ada gerakan apa-apa, ini belum ada tanda untuk dia jawab ini. Pagi-pagi bawa kue sepiring dengan bunga mawar di depan rumah, biar tiba tua yang keluar dari parang juga intinya berusaha, berjuang. Atau misalnya lihat dia ada cuci pakaian di kali, bantu kucak, kok cepur, kok itu justru luar biasa, itu justru lebe-lebe. Tapi setidaknya ada upaya. Tidak hanya diam, tidak hanya pasif. Atau misalnya Bapak bilang, wih kemarin seharian tero ini mang tua asam terus, ini sama kayak minum air asam pagi buta. Bapak mulai cari cara. Panggil, Bapak-bapak di sini biasa panggil mama dong lembut begini kok. Atau mama-mama di sini biasa panggil biasa lembut begini kok. Kalau di Bileon lembut-lembut begini. Kalau supangnya begitu dan mama masih keras, agak panjang lagi Pak. Itu mama biar hati mau keras ke batu juga akan lulu. Setidaknya Bapak sudah ada usaha. Itu menanti supaya mama pun keadaan yang kemarin itu bisa berubah. Bapak cari cara atau Bapak biar ada muka asam juga. Mama jangan bilang, ya lauk nak kamkekat pala. Biar Bapak ada emosi cuma bilang, Bini. Ada usaha, ada upaya, ada perjuangan untuk menggapai apa yang dinanti. Umat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Contoh yang ketiga, majelis jemaat dia ini orang ini memang kayaknya tunggu kok dia mati dulu baru kita pimpin. Ada cara kreatif yang dipakai untuk bahwa dia datang ke gereja. Jangan bilang sudah ke gereja ini ada besar-besar, dia ada pias, setiap hari ada datang.
nanti dia datang. Kalau kita tunggu saja jemaat di gereja, jangan harap kita menjadi alat keselamatan Tuhan untuk bawa orang kepada Tuhan. Umat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang menanti dengan harapan itu pasti akan melakukan sesuatu, akan bertindak, tidak diam. Orang yang tunggu hasil KP saja, tahu KP kok? Kupon putih. Orang yang nanti itu saja masih pakai cakar-cakar. Di sini biasa Bapak Mama pakai cara yang mana? Cakar atau hanya dari mimpi sah? Berarti di sini ada yang bermain KP kok? Luar biasa. Berbahagialah orang yang tidak bermain KP. Dan kalau yang bermain KP, bertobatlah. Itu salah di mata Tuhan. Orang yang tunggu hasil KP sadar berjuang, menanti. Apalagi orang percaya seharusnya belajar dari Paulus dan Silas. Ada dalam keadaan tekanan yang luar biasa, penderitaan yang luar biasa pun mereka masih berjuang. Kaki dipasung, mereka pakai yang masih bisa mereka pakai apa? Mulut untuk memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Menanti dalam pengharapan, mendorong orang untuk bergerak, mendorong orang untuk berjuang. Orang sakit pasti menanti apa? Kesembuhan. Kalau menanti kesembuhan dan dia hanya tidur di rumah, kalau dia sudah berdoa habis berobat, upayakan untuk mengobati dia punya penyakit. Dia hanya tidur di rumah dan dia bilang kusi menas indeo kawen. Au etian usi. Am sium kau leo kai kahap usi au etian usi. Ada orang yang begitu, dan saya paling tidak suka orang yang susah sakit setengah mati soalnya ada usaha. Sebenarnya ini sakit yang kalau pergi ke dokter atau perawat kasih paracetamol selesai. Nah ini si dan usi. Sium kau usi. Kalau kamu sium kau etian. Jadi orang Kristen menanti itu harus dengan harapan, harus bertindak. Kita tidak bisa pasif atau tidak bisa diam untuk apa? Menggapai jawaban dari apa yang kita nantikan. Kesetiaan dan perjuangan seseorang juga dinilai dari apa yang dia lakukan saat dia berharap untuk menggapai apa yang dia nantikan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kepada siapakah harapan itu kita sebagai orang Kristen tujukan? Kepada siapa? Kalau kita telaah bacaan kita lebih dalam lagi, kita akan dapat dua kelompok. Kelompok yang pertama, tuan-tuan dan orang yang selalu pakai itu roh tenung yang ada dalam diri perempuan, yang mereka pakai, yang mereka harapkan itu kuasa kegelapan. Makanya mereka selalu andalkan itu perempuan dengan roh yang ada dalam dirinya. Padahal itu bukan roh dari Tuhan, itu roh setan itu. Kelompok yang kedua, Paulus dan Silas dan juga orang-orang percaya. Mereka menanti keselamatan dan harapan mereka tujukan atau pohonkan kepada siapa? Tuhan. Kalau orang yang mengharapkan atau orang yang tujukan dia pengharapan kepada iblis, ya nanti sama kayak orang-orang atau Tuhan, tidak bersifat abadi, kekal, akan macet di tengah jalan. Tetapi orang yang menanti dengan harapan penuh kepada Tuhan akan dapat jawaban bahkan lebih dari apa yang mereka harapkan. Tidak hanya diselamatkan dari penjara, dari penderitaan, tetapi juga dijadikan sebagai alat untuk mendatangkan keselamatan bagi orang lain, kepala penjara dan seisi rumah. Umat Tuhan yang terkasih, kira-kira kita ini ada di kelompok yang mana? Sebenarnya ada 3 kelompok. Kalau saya lihat, kalau di Altua saya tidak terlalu tahu, tapi di tempat-tempat lain
Ada 3 kelompok. Ada kelompok yang dia memang setan yang kuasai dia pun hidup, jadi dia berharap pada setan, kuasa-kuasa kegelapan. Ada kelompok yang memang benar-benar mati hidup Tuhan. Mau jawaban sesuai dengan yang dia mau atau yang dia tidak mau juga Tuhan. Tapi ada kelompok ketiga, ini yang bahaya. Saya kasih nama ini kelompok campur-campur. Pakai Tuhan pun, pakai juga gelapnya, abu-abu. Kalau yang pertama kelompok 1 dan 2 saya tidak usah kasih contoh karena kita sebenarnya yang ketiga itu kita tahu, tapi saya mau kasih contoh. Orang yang ada di kelompok ketiga yang campur-campur, dia berdoa kepada Tuhan. Misalnya dia punya anak mau ujian. Tuhan, saya punya anak mau ujian. Kalau dia lulus, ini sambil bernasar. Kalau dia lulus, nanti biar dia pun kakak dong sekolah lain dia jadi pendeta. Sekolah kok jadi pendeta. Setelah doa di gereja, bernasar kepada Tuhan, sore dia pergi kuburan lain. Bakar lilin dan duduk di kepala kuburan, dia mulai bilang, "Vai, Tuhan ujian. AMP kai. No katan ujian matematika. Tay hana hile rumusin han isi to katan lulus." Bakar lilin di kuburan itu tidak salah, tapi yang salah ini yang duduk di kepala kuburan dan mulai tutur. Saya kadang lihat yang begitu atau tahu yang begitu, saya lucu. Bayi dulu, ada bayi yang dulu sekolah, tapi ada bayi yang dulu galap. Hitung saya bisa tahu mah ini untuk mau ujian matematika minta kau bayi pendek ini. Kira-kira itu masuk akal atau tidak? Tidak masuk akal. Itu contoh orang campur-campur. Saya juga pernah protes ulang-ulang, bahkan juga tegur ulang-ulang. Mohon maaf ya, ini tidak semua tukang doa, tapi ada tukang-tukang doa tertentu yang setelah berdoa dia penglihatan dan sampaikan ke orang yang datang minta dukungan doa begini. Kan orang yang datang itu sakit. Setelah doa habis dia bilang, let menas karena nenen manik. Nenek dingin. Nenek dingin ini apa? Bilang nenek ada tidur babai di rumah batu. Kamu tinggal babai di rumah batu, sama nenek kuburan bolo mesel kok nenek dingin. Itu yang mulai campur-campur itu. Saya kadang heran. Ini berdoa kepada Tuhan, tapi Tuhan bisa pakai setan atau orang yang sudah meninggal untuk datang kasih tahu ini jawaban doa. Ini juga bahaya. Firman Tuhan bilang apa? Berdoa habis puji. Itu kelompok campur-campur. Sebagai orang Kristen, kita pakai yang mana? Kita mau jadi kelompok yang mana? Seperti Paulus dan Silas. Itu wajib. Tidak ada tawar-menawar. Ikut Tuhan pun kehendak. Kalau orang yang hanya berharap pada Tuhan, dia akan selamat. Kalau orang yang hanya mengandalkan kuasa Tuhan, dia pun perjuangan, dia pun penderitaan, dia pun pergumulan, mau seberat apapun juga, dia akan berhasil lewati, dan apa yang dia nantikan pasti akan dapat jawaban. Umat Tuhan yang terkasih, ini kita ada di bulan budaya dan bahasa. Di bulan budaya, mari kita berusaha untuk kita uji segala sesuatu, kita lihat segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Menanti segala sesuatu, berharap segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita juga ada dalam masa penantian Roh Kudus. Jangan sekedar menanti, karena Roh Kudus itu sudah dicurahkan. Mari menanti dengan berharap. Tuhan curahkan Roh supaya selalu ada dalam saya sendiri. Saya dituntun untuk selalu berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Selalu mengandalkan kuasa Tuhan. Karena tadi Nas Pembimbing bilang, orang yang menantikan Tuhan, orang yang berharap hanya kepada Tuhan, pasti akan diselamatkan. Dan keselamatan itu akan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera dalam hidupnya. Amin.